saja yang punya KTP elektronik. Ini diantaranya yang populis ya, artinya itu sungguh-sungguh KTP kan sangat-sangat vital ya, identitas orang yang akan dipakai selamanya, namanya NIK-nya itu. Selamat pagi rekan pemilih dan pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan KPU Kabupaten Kebumen dalam program KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu. KPU Kabupaten Kebumen memiliki kewajiban selain menyelenggarakan seluruh tahapan pilkada atau pemilu, juga bagaimana KPU melakukan pendidikan berkelanjutan pada masyarakat, baik selama masa tahapan pemilu maupun di luar tahapan pemilu, termasuk saat ini tanpa tahapan tetapi program pendidikan pemilih tetap wajib dilaksanakan. Nah, dalam konteks itu kami KPU Kabupaten Kebumen diwakili oleh saya dalam program hari ini, Agus Hasan Hidayat, mengundang telah hadir di tengah kita tokoh Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kebumen, Bapak Kiai Haji Dawamuddin Masyar MAG, yang saat ini beliau selaku kapasitas sebagai Ketua PCNU, di mana di ruang aktivitas beliau ada masyarakat Nahdlatul Ulama khususnya Kabupaten Kebumen, yang nantinya tentu saja sebagai pemilih di Kabupaten Kebumen yang berhak mengetahui bagaimana hasil pilihan mereka dalam menjalankan tugas-tugas baik yang eksekutif maupun legislatif, hasil pemilihan kepala daerah maupun pemilu legislatif dan presiden kemarin. Nah, untuk itu kita sapa Bapak Kiai Haji Dawamuddin Masyar. Selamat pagi Pak Dawam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pagi ini kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat ya, walaupun dalam suasana pandemi ya, kita masih diberi kesehatan fisik dan mental sehingga kita masih bisa beraktivitas dengan baik. Saya juga berharap semoga masyarakat ya untuk juga menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai lengah ya, karena ini adalah pandemi yang sedang kita hadapi, sehingga tidak boleh untuk dalam tanda petik itu main-main. Harus sungguh-sungguh kita berikhtiar. Nah, mudah-mudahan ini cukup berharga nih, mengingat himbauan bagi kita semua. Jadi tidak boleh kendor karena kita berada dalam situasi pandemi COVID-19 yang memang faktanya ada begitu. Jadi tidak boleh kemudian ada hoax dan lain sebagainya. Kita berada dalam fakta bahwa pandemi itu memang ada dan korban di sekitar kita juga banyak, sehingga kita perlu jadi memperhatikan himbauan dan benar-benar disiplin dalam prokes kesehatan COVID-19 ini. Kembali lagi kita akan berbincang, tentu saja tidak fokus pada COVID-19 ini, tapi terkait pada demokrasi dan kepemiluan dan pasca tahapan penyelenggaraan pemilu atau pilkadanya. Baik, Pak Kiai, ini pandangan Pak Kiai dalam ini, masyarakat sesungguhnya setelah pilkada itu apakah mereka memahami sesungguhnya bahwa yang namanya demokrasi itu tidak sekedar hanya event pemilunya, tetapi pasca setelah itu ada
terpilihlah legislatifnya, terpilihlah eksekutif dalam ini bupati begitu. Nah, apakah mereka menyadari bahwa itu tetap perlu partisipasi mereka dalam mengikuti dan mengawal kinerja-kinerja baik eksekutif maupun legislatif tersebut. Gimana Pak? Terima kasih. Jadi begini Bapak, secara umum memang masyarakat itu nganggap ya mindsetnya masih yang penting kalau sudah milih sudah rampung. Nah, Tentunya sudah nyoblos dalam pemilu, baik pemilu legislatif, DPR, maupun bupati di Kebumen, konteks Kebumen ini sudah rampung. Padahal mestinya tidak begitu. Nah, mestinya ya masyarakat juga harus ikut mengawasi ya jalannya pemerintahan ya, lebih-lebih kan kemarin dalam kampanye bupati misalnya kan sudah disampaikan visi misi kepada publik. Nah, mestinya ya masyarakat juga sesekali atau 2 kali ya tanya saja kemarin pada tim suksesnya sampai sejauh mana sih ini program bupati yang baru bisa begitu, atau mungkin dalam forum-forum selapanan di desa, di balai desa, saya kira masyarakat ya seharusnya menanyakan ya, klarifikasi dalam rangka tadi memperkuat jalannya pemerintahan yang ada di Kebumen utamanya. Jangan sampai ya, masa bodoh. Artinya pemerintah itu di samping harus ada juga harus kuat. Ya, ketika kuat dalam rangka mewujudkan pemerintah yang kuat itu kan juga perlu partisipasi kontrol dari masyarakat. Nah, maka saya berharap pada seluruh warga masyarakat, warga pemilih ya, jangan tugas kita sebagai warga negara bukan hanya yang penting nyoblos, tapi pasca nyoblos ini ya, DPR-nya yang kemarin pilih gimana kinerjanya, benar-benar mampu mengkomunikasikan aspirasi masyarakat atau tidak. Kemudian bupati yang sudah kita pilih kemarin dengan visi misinya Kebumen semarak itu ya, Kebumen semakin sejahtera, kemudian merakyat dan berakhlak bersama rakyat misalnya itu. Ini juga harus kita kawal, kita koreksi kalau ada sesuatu yang memang belum on the track, ya, tidak pada jalannya ya untuk kita beri masukan. Nah, tentu lewat saluran-saluran yang konstitusional. Tidak harus demo. Nah, terima kasih, menarik ini. Ini pemirsa atau khususnya sahabat pemilih sekalian. Nah, ini tadi awalan kita diskusi. Sebelum kita lanjut, ini ada iklan layanan masyarakat dari KPU untuk kita semua. Kita rehat sejenak. Tahukah kamu COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan virus corona jenis baru yang menular sangat cepat, luas, dan menyebabkan kematian? Penyakit ini menular lewat percikan batuk atau bersin dari orang yang terkena COVID-19. Kita bisa tertular jika menghirup percikan tersebut atau menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang terkena percikan tersebut. Saat ini, ribuan orang Indonesia sudah tertular COVID-19. Penyakit ini berbahaya bagi kita dan orang-orang yang kita sayangi jika kita tidak menjaga diri dan berhati-hati. Yuk kita cegah dengan memulai dari diri sendiri. Lindungi diri dan orang yang kita sayangi. Ayo cegah penyebaran COVID-19. Pertama, pastikan kamu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Ratakan sabun ke seluruh permukaan tangan, dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, kedua ibu jari, hingga ke ujung kuku. Bilas dan keringkan tangan dengan tisu atau lap sekali pakai. Kapan kita perlu cuci tangan dengan pakai sabun? Sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut, setelah buang air besar atau kecil, sebelum dan setelah menceboki bayi, sebelum dan setelah makan, sebelum menyuapi dan menyusui bayi, setelah bermain, setelah menyentuh binatang, saat kembali dari luar rumah. Kedua,
Jaga jarak fisik dengan orang lain, pastikan untuk tidak keluar rumah kecuali untuk urusan darurat seperti belanja bahan makanan, ambil air, atau berobat. Jika harus keluar rumah, hindari naik kendaraan umum yang ramai. Tidak pergi bermain bersama teman, hindari berkumpul lebih dari 10 orang, dan bila harus berada di tempat umum, jaga jarakmu sekitar 1,5 meter dari orang lain. Ketiga, perhatikan etika batuk dan bersin. Jangan menutup mulut dengan telapak tangan, tapi gunakanlah tisu atau lipatan siku. Setelah itu, segera buang tisu ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun. Gunakan masker jika sedang sakit dan berpergian keluar rumah. Lindungi diri dan orang yang kita sayangi. Ayo cegah penyebaran COVID-19. Selain langkah-langkah tersebut, kita juga perlu meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat serta bergizi seimbang. Ketika memasak, gunakan air bersih dan sumber yang terlindungi. Pastikan air dan makanan yang akan kamu makan sudah dimasak sampai matang. Kemudian simpan air dan makanan di tempat yang bersih dan tertutup. Jangan lupa gunakan peralatan makan dan memasak yang bersih ya. Berolahraga secara teratur dan istirahat yang cukup juga akan memperkuat daya tahan tubuhmu. Jika kamu mengalami gejala umum seperti demam, batuk kering, dan sesak napas, segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat atau hubungi 119 extension 9 untuk informasi lebih lanjut tentang COVID-19. Orang lanjut usia atau lansia dan orang-orang dengan masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, atau diabetes kemungkinan mengalami sakit lebih serius bila terkena penyakit ini. Lindungi diri dan orang yang kita sayangi, ayo cegah penyebaran COVID-19. Bersama kita bisa. Sahabat pemilih dan masyarakat hubungan khususnya, kembali lagi kita dalam bincang-bincang dengan tokoh kita, Bapak Kiai Haji Muhyiddin Masdar, di mana beliau ini representasi dalam lembaga atau organisasi beliau dari kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Tentu saja ini representasi masyarakat yang besar juga di Kabupaten Kebumen karena organisasi ini termasuk organisasi yang besar khususnya di Kabupaten Kebumen maupun nasional. Nah, kembali lagi begini Pak Kiai, ketika tadi disampaikan bahwa diharapkan masyarakat itu tetap partisipasi dalam mengawal pemerintahan yang ada, hasil pilkada maupun mengawal kinerja legislatif selaku pengemban amanat suara rakyat dalam rangka baik mengawasi, merencanakan pembangunan di Kabupaten Kebumen ini. Kira-kira pendapatnya ketika ini kan ada program 100 hari misalnya. Nah, khususnya di masyarakat Nahdien Kabupaten Kebumen atau kemudian terwakili dalam wadah PCNU ini yang dalam hal ini ketuanya adalah Pak Kiai, sejauh mana ini target dilihat dari visi misi kemarin, nah, begitu. Berdasarkan hasil evaluasi ya program 100 hari Bupati, saya pantau lewat media, nampaknya sudah cukup, ya, cukup. Artinya tidak selenda ya, pencapaiannya tidak 100% ya, tapi sudah di angka-angka yang sudah apa ya, tidak bisa dikatakan gagal. Artinya sukses ya, memenuhi ketentuan ya. Yang menyangkut komunitas santri misalnya kan mempermudah ya, kaitannya dengan kependudukan itu, agar bagaimana para santri itu punya terdaftar ya, punya KTP misalnya, karena mereka rata-rata kalau sudah di pondok itu nggak sempat atau bagaimana, atau mungkin merasa kebutuhan tentang KTP belum disadari ya, KTP elektronik. Maka program 100 hari ini dari pihak pemerintah datang ke jemput bola.
datang ke pondok-pondok untuk mendata siapa saja para santri yang belum punya KTP elektronik. Ini diantaranya yang apa namanya yang populis ya, artinya itu sungguh-sungguh apa namanya KTP kan sangat-sangat vital ya, identitas orang yang akan dipakai selamanya, namanya NIK-nya itu. Nah, ini menjadi apa namanya komunitas santri juga berterima kasih adanya program ini. Mungkin kalau tidak ada program jemput bola ya kaitannya dengan KTP elektronik, mungkin banyak nanti santri-santri kita di pondok yang mungkin sampai rambut mondong nggak punya KTP. Ya. Kelengkapan administrasi kependudukannya ya. Ini penting. Terus selanjutnya ya masyarakat mestinya bisa menanyakan ya. Mungkin kalau ada kunjungan ya para anggota dewan ke dapilnya masing-masing, apapun fraksinya, apapun partainya, ya masyarakat mungkin secara perwakilan bisa menanyakan gimana program-program yang telah dicanangkan, yang sudah, yang sedang, dan yang akan. Ini tentu masyarakat harus tahu ya, supaya tidak apa namanya tadi pemerintah merasa diawasi sehingga punya tanggung jawab moral agar seluruh program itu bisa dilaksanakan dengan baik. Apapun partainya, jangan ketika wakil kita datang ke daerah bukan hanya yang penting makan-makan, jangan itu ya. Harus ada yang lebih substansi ya, bagaimana agar kinerja pemerintah baik eksekutif maupun legislatif itu bisa berjalan bareng. Lebih-lebih kemudian ini kan semua partai kemarin kompak ya. Artinya cuma ada satu calon ya. Jadi mungkin konflik kepentingan ya antar partai tidak begitu menajam karena satu aspirasi dalam soal pemilihan bupati. Jadi sebenarnya dalam pandangan Pak Gedam ini masyarakat sesungguhnya ini taraf atau tingkat kesadaran bahwa aspirasi mereka ini mestinya bisa dibawa oleh anggota legislatif meskipun tidak berbasis dapil misalnya, atau khususnya sebenarnya mereka mewakili dapil masing-masing itu untuk bisa membawa aspirasi itu dalam ranah kebijakan, ranah kebijakan yang kemudian disesuaikan dengan visi misi bupati. Dan aspirasi ini mestinya mereka bisa tagih itu melalui anggota dewan gitu. Pada taraf itu masyarakat nggak paham ya sebagian ya. Secara umum belum sih. Mungkin tokoh-tokoh oke lah bisa. Paling tidak begini Bapak. Jadi agar apa namanya visi misi bupati bisa clear, itu tentu masyarakat juga harus berpartisipasi aktif mengikuti musren bank ya tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Jadi nanti akan kelihatan mana-mana ya program yang mestinya bisa jadi unggulan, apa belum masuk. Saya kira masyarakat secara perwakilan itu pada forum itu bisa mengajukan. Di samping memang mungkin juga ada kegiatan-kegiatan pemerintah daerah bupati yang katakanlah non APBD misalnya, kunjungan menteri tertentu misalnya, itu membawa program khusus untuk Kebumen, itu satu prestasi yang bagus kalau ada itu. Dan sudah ada tidak salah 4 menteri ya? Ya sebenarnya saya kira mungkin ya teorinya itu biasanya kalau menteri datang kan ada sesuatu ya untuk publik, untuk kemaslahatan publik. Taruhlah misalnya di Kutai Naung itu yang rice mining apa itu, itu kan ini contoh yang satu kegiatan yang kayaknya non APBD itu, itu karena ada CSR itu. Ya, hal semacam ini perlu kita tingkatkan lagi agar kesejahteraan masyarakat makin hari makin bertambah. Ya, karena begini Pak, jadi
Jadi KPU itu dalam melakukan pendidikan pada masyarakat, khususnya pemilih itu terkait demokrasi itu tidak hanya bersifat demokrasi yang prosedural saja, demokrasi sifatnya pada tahap pemilihan begitu saja, tetapi pasca pemilihan yang disebut dengan demokrasi agregatif, keterlibatan masyarakat itu memang kita KPU punya kewajiban untuk memberikan pemahaman itu. Sehingga kami sangat bersyukur ini Pak Kiai Dawam ini bisa hadir memenuhi undangan kita untuk secara bersama-sama sinergi untuk membagi pengetahuan begini. Cuma memang begini sekarang masalahnya Bapak. Ketika model pemilihan itu pemilihan yang langsung, yang langsung milih orang, ya tidak milih partai, lalu ada kesan jadi apa ya, masyarakat lebih materialis gitu. Ini yang nah, beda ketika zaman dulu ya, ketika milih partai itu ada riroh semangat ya untuk memperjuangkan cita-cita partai gitu. Ketika model sekarang itu jadi kelihatan transaksional. Nah ini jadi perhatian. Ini resiko dan itu nggak bisa dihindari itu. Oleh karena itu ya saya mengajak masyarakat ya sewajar lah, asal wajar-wajar saja. Gitu. Artinya kalau itu penting lah, tapi dibalik itu ya mari kita DPR kita, wakil kita supaya benar-benar profesional, pemerintah kita benar-benar bersih. Ya itu perlu keterlibatan masyarakat, tokoh masyarakat. Melakukan penyadaran bahwa memilih pemimpin ini baik wakil rakyatnya ataupun eksekutifnya ya jangan berdasar semata transaksional ya. Saya ingat begini, tahun 80-an ya, orang-orang itu bisa katakanlah ya, mau kampanye berani jual jago, jual ini, jual padi, jual jeruk, gitu. Kampanye. Sekarang mana ada orang? Ya, tapi ini harus kita terima ya. Konsekuensi logis dari mekanisme pemilihan yang direct. Jangan-jangan masyarakat hanya disodori misalnya calon legislatif menawarkan dirinya kepada masyarakat itu hanya nama dirinya bukan program-program atau visi-visi yang di dalam partai gitu ya. Maka ya itu jadi ya secara kita pilih mari kita lah kita hanya terkesan transaksional jangan sampai kesan seperti aku wis terima sesuatu bodoh-bodohan kan begitu. Kita jangan sampai apatis tapi harus punya concern untuk memperbaiki ya, bagaimana wakil kita sungguh-sungguh atau tidak, kemudian bagaimana program-program pemerintah ya. Nah, saya kira ini kan di Kebumen biasanya kalau APBD sudah kan mungkin anggaran perubahan ini juga masyarakat supaya ikut memberi masukan ya, mana-mana yang perlu menjadi skala prioritas ya. Di samping APBD yang murni tahun 21 saya kira APBD yang perubahan juga perlu ya, untuk kita kritisi ya, mana-mana yang perlu. Karena sesungguhnya dalam kehidupan demokrasi itu pemilih atau masyarakat itu kan sebagai subjek ya Pak ya. Jadi bukan mereka hanya sebagai objek legitimasi untuk mereka berkuasa di sini ya. Jadi subjek bagaimana masyarakat ini terlayani aspirasinya gitu. Betul. Ya. Ini iklim saat ini ketika berjalan sebagai kelembagaan masyarakat ini dalam konteks dakwah dan secara umum sosial begitu, PCNU itu melakukan semacam kajian ya Pak terhadap khususnya warga nanti sendiri untuk dalam konteks penyadaran terhadap demokrasi ini masuk dalam program-programnya betul Pak? Ya ini misalnya ya dengan adanya undang-undang pesantren. Ya, ini ya NU, ya, komunitas NU dari berbagai komponen itu mencoba merumuskan ikut memberikan masukan lah kepada pemerintah kira-kira perda tentang pesantren di Kebumen seperti apa misalnya. Nah, ini
kami juga dengan teman-teman sudah mencoba merumuskan itu. Ini tentu di samping bentuk tanggung jawab juga ya karena sudah ada undang-undang perlu kita sikapi agar bagaimana ke depan produk pesantren itu bisa eksis lebih maju, lebih bermanfaat untuk bangsa, negara, dan agama. Wah, ini malah bukti konkret ini kehidupan berdemokrasi yang agregatif, maksudnya keterlibatan masyarakat dalam produk-produk perundangan dan semuanya ini. Iya, karena kalau sudah begitu kan jangan sampai nanti komunitas pesantren nggak dapat apa-apa dalam tanda petik. Ya, harus yang ya wajar sebagai warga negara karena punya tanggung jawab bersama, lebih-lebih produk pesantren juga punya secara historis juga punya peran yang signifikan dalam rangka mewujudkan kemerdekaan. Saya kira wajar ya kita untuk bersama pemerintah dilibatkan dalam persoalan-persoalan pembangunan. Dan faktanya memang jumlah pesantren di Kebumen cukup banyak. Ya, ratusan lebih. Nah, menarik sekali sahabat pemilih Indonesia dengan bincang-bincang ini produk pasca pemilu, tahapan-tahapan pemilu, ada eksekutif, ada legislatif, dan peran masyarakat kita yang seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keterlibatannya secara partisipatif dalam semua kebijakan dalam ranah demokrasi. Nah, untuk sebelum kita lanjutkan, kita break sebentar. Nah, kita ada iklan layanan masyarakat yang bisa kita saksikan. Kembali lagi bersama KPU Kabupaten Kebumen. KPU Kebumen menyapa, dari sapa jadi tahu. Kita lanjutkan perbincangan menarik kita yang tokoh kita hari ini, Pak Kiai Haji Daudi Masdar, di mana semakin menarik ini perbincangan kita dan bisa menjadi semacam gambaran bagaimana masyarakat ini memahami peran masyarakat selaku subjek dalam demokrasi untuk mengawal pembangunan di Kabupaten Kebumen khususnya. Nah, selanjutnya ini Pak Kiai, dari sekian pengalaman dari pemilu ke pemilu, dari pemilihan ke pemilihan atau pilkada ke pilkada ini, yang dihubungkan dengan jalannya pembangunan di Kebumen ini, harapan-harapan dari Pak Kiai bagaimana nih terkait Kebumen ke depan lah? Kalau zaman Orde Baru kan sentralistik, ya, artinya belum otonomi daerah. Nah, tapi dengan ini pasca Orde Baru sekarang Orde Reformasi, lalu ada otonomi daerah sehingga daerah kabupaten itu diberi kepercayaan untuk mengembangkan dirinya. Nah, tentu ini kebijakan bagaimana Kebumen untuk bisa lebih maju diserahkan penuh kepada masyarakat Indonesia, utamanya tentu pada pimpinan daerah yang ada. Nah, oleh karena itu di Kebumen ini saya lihat sekarang di era otonomi daerah perkembangannya cukup signifikan. Hanya memang jangan sampai kita itu masyarakat Kebumen jadi penonton, juga harus secara pribadi sebaiknya seharusnya terlibat juga dalam rangka ikut serta memajukan Kebumen. Karena sekarang misalnya banyak tempat-tempat wisata yang di-manage oleh desa, bahkan oleh personal. Ini kan sebagai bukti bahwa ekonomi daerah dalam sektor pariwisata itu sudah cukup tumbuh banyak.
Iya. kemudian ada lagi di Menganti, banyak lah. Di Sadang juga ada, di Jembangan ada. Ini apa namanya, mayoritas itu disponsori oleh personal yang berjiwa wira swasta yang bagus. Tumbuh dari bawah. Iya. Nah, di samping itu sekarang ini kita kan punya bupati yang masih muda, entengan dalam tanda petik. Ya. Nah, mestinya masyarakat juga harus bisa memanfaatkan ya bupati kita yang baru itu, karena rajin juga turun ke bawah. Ya, untuk kita push dorong agar bagaimana Kebumen. Ya. Kalau kemarin ranking berapa miskin tingkat Jawa Tengah, ya peringkatnya harus naik dong. Ya, itu di situ saya kira harus naik. Dan itu kenaikan peringkat ya, tingkat kemiskinan ya, itu juga perlu keterlibatan semua pihak, pihak eksekutif, legislatif maupun masyarakat itu sendiri. Jangan sampai misalnya mampu kok, secara ekonomi mampu di desa ya, malah mau minta uang PKH apa itu. Ya, ini lucu ya, mestinya sudah malu gitu, mestinya orang lain yang menerima itu. Nah, ini juga perlu ada semacam cek and recheck dari pihak pemerintah, apakah data-data kemiskinan itu sudah valid kembali. Ini salah satu yang harus dijelaskan ya, jangan sampai sudah sekian tahun masa nggak naik peringkat, ya, peringkat bawah saja, ya, masih miskin saja. Padahal kan kalau saya lihat Kebumen ini miskinnya di mana gitu. Kafe juga penuh terus, motor roda 2 itu setiap bulan berapa ribu, ya, laku terus, miskin gimana ini? Ya. Saya nggak tahu gitu dari apa, indikator apa ya yang menjadikan Kebumen dikatakan sebagai miskin. Itu diantaranya. Selanjutnya ya ini kaitannya dengan pemilu serentak ya, 2024 besok ini 2024 ya, ya. Serentak baik pemilu presiden, Ya. DPR dan Ya. pemilu kepala daerah. Ya, sebagai warga negara yang baik ya harus berpartisipasi. Terus terang saya sejak tahun 71 belum milih. Saya milih pertama tahun 77 pemilu. Bisa itu sampai sekarang itu belum pernah absen. Artinya belum pernah golput. Pemilu apa tuh? Pemilu DPR, pemilu presiden, pemilu gubernur, pemilu bupati, pemilu lurah. Itu saya belum pernah tidak milih. Nah, karena warga negara yang baik adalah ya menggunakan hak pilih. Karena milih pemimpin itu wajib. Artinya begini. Maka dalam itu ada jargon dari ulama politik, ya, pakar politik Islam, Imam Mawardi, bahwa 60 tahun di bawah pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada sehari tidak ada pemimpin. Karena kalau nggak ada pemimpin, yang terjadi adalah chaos. Jadi kalau sampai ada kevakuman kepemimpinan, ya, mana yang memimpin, mana yang dipimpin nggak ada, itu nanti chaos. Maka di NU itu tidak ada konsep demo. Kalau mau mengkritik boleh dengan cara yang bagus, tapi demo itu nggak ada. Ya harus sampai rampung kita selesaikan, nanti kalau nggak cocok ya jangan dipilih. Jangan bikin gaduh di tengah-tengah pemerintah yang lagi kerja. Betul. Nah, ya. Maka ketika banyak kemarin demo itu di Jakarta, PBNU nggak usah. Ada mekanisme sendiri. Ya. Karena bagi NU itu pemerintahan itu harus kuat. Jangan sampai warga NU semangat memperjuangkan agama, tapi tidak semangat memperjuangkan negaranya. Ini bahaya. Bahayanya nanti bisa kayak Libya, bisa kayak Suriah, bisa kayak Afghanistan.
itu kan mereka semangat sekali memperjuangkan agama. Tapi Lena dia nggak memperjuangkan negaranya supaya eksis. Nah, begitu ya saya berharap pada seluruh warga Kebumen, namanya NU, setiap event pemilu, apapun itu pemilu, buka Kades, DPRD 1, DPRD 2, DPR Pusat, DPD, Bupati, Gubernur, Presiden, gunakanlah hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai berebut. Iya. Termasuk gini Pak, bagaimana ini masukan bagi kami juga ini terkait setiap pilkada atau kemudian pemilu ini kok khususnya pilpres begitu muncul polarisasi ini. Ini gimana ya? Ya. Masukan dari kami juga ini selaku penyelenggara ini. Ya, mestinya enggak, ya harus rampung itu. Ya, harus rampung, kalau sudah pembeli sudah rampung. Tidak perlu ada polarisasi yang Enggak usah, berkepanjangan. enggak usah. Ya, kalau saya misalnya milih dalam tanda petik misalnya milih Lurah enggak jadi ya sudah. Ya enggak jadi ya sudah. Ya kita harus taat kepada yang terpilih. Jangan sampai mengatakan lalu ilegal macam-macam itu malah kacau nanti. Gitu. Jadi misalnya begini ya, gara-gara nggak cocok dengan presiden, nanti misalnya negeri pemerintahnya tidak sah, itu nanti berisiko. Kalau presidennya nggak sah, nanti menteri agamanya nggak sah. Kalau menteri agamanya nggak sah, ngangkat kepala KUA nggak sah. Ngangkat pengulu jadi nggak sah. Nikahnya jadi nggak sah. Ya harus orang itu harus apa ya, gentleman. Kalau sudah kalah sudah rampung. Tinggal besok milihnya jangan keliru. Karena memang tata cara pemilu kita ini sudah disepakati. Sudah disepakati bersama, aturannya sudah tahu. Ya. Dan pemilu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Masa harus menang terus? Ya, sesekali kalah nggak apa-apa. Dan itu kan wajar. Main bola nggak boleh kalah, ya nggak bisa ya. Kali-kali ya kalah, kali-kali menang. Nah, aturannya sudah dijalani dengan benar, faktanya tidak. Ya, selama aturannya SOP-nya sudah on the track ya harus kita terima sih. Apalagi kan kayak pilpres, pemilu yang awasi banyak, panitinya profesional yang awasi banyak, semua partai terlibat bisa mengontrol. Kok nggak mau menerima, mau gimana? Jangan lalu para tokoh masyarakat lalu justru malah ngipas-ngipasi untuk tidak percaya kepada penyelenggara negara. Ini nanti ini kacau itu. Ya. Jadi kalau sudah pemilu rampung ya sudah rampung kita. Mari kita dukung 5 tahun ke depan. Terus 5 tahun yang akan datang siapa yang kira-kira akan patut untuk kita pilih, kita tampil memimpin Kebumen, memimpin Jawa Tengah, memimpin Indonesia misalnya. Dan bagi NU memang tidak ada konsep golput. Karena rata-rata Kiai Nahdlatul Ulama itu selalu dawuh ya, perintah kepada santrinya, pada warganya untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Nah, sahabat pemilih dan masyarakat Kebumen, menarik sekali, penting dicatat ini pesan dari Pak Kiai tadi, Mas Her, bahwa selama proses dalam pemilu pilkada SOP-nya dijalankan dengan baik, semuanya dapat diawasi, transparan, akuntabel, dan kemudian hasilnya seperti apa, itu sudah menjadi ketetapan bersama yang secara gentle harus diterima juga secara bersama-sama dengan baik. Nah, ini catatan yang penting sekali kita. Ya harus, maka apa itu penyebutan kampret apa itu cebong ya itu kan hanya orang-orang emosional. Enggak dewasa dan tidak demokratis. Gitu. Nah, demikian bisa cukup menarik dan mudah-mudahan kesempatan kita untuk kembali bisa berdiskusi lebih jauh kita bisa dapatkan, dan karena keterbatasan waktu tadi kita sudah dengarkan pendapat dari tokoh-tokoh kita, dalam hal ini Pak Kiai Haji Jawabuddin Masyad,
yang ya penuh dengan pesan-pesan kepada kita semua, khususnya pada pemilih, bagaimana berdemokrasi, bagaimana menjadi bagian subjek pemilu, yaitu pemilih itu dengan cara yang baik, dipahami juga dengan baik, dan ini adalah bagian dari proses bagaimana kita memilih pemimpin. Tidak perlu lagi ada ekses pasca pemilu yang harus saling kontok-kontokan lagi. Selesai pemilu, kita bangun negara, daerah secara bersama-sama. Demikian, terima kasih. Jangan lupa kita saksikan tiap hari Jumat pagi jam 9 talk show oleh KPU Kabupaten Kebumen dalam program KPU Kebumen Menyapa, dari sapa jadi tahu. Dan apabila ada kritik dan saran bisa dikirimkan melalui hotline di bawah ini yang nanti tertulis nomornya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di video kita. Demikian, saya mohon maaf jika dalam memandu acara ini kurang misalnya informasi kurang lebih, maka bisa disampaikan melalui saluran-saluran hotline. Pemirsa, kita akhiri perbincangan kita hari ini, dan sekali lagi terima kasih kepada untuk hadir dan memberikan pencerahan pada kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.